Oke, selamat berjumpa kembali dengan SSF ini, Strengthening of Social Forestry in Indonesia atau penguatan perhutanan sosial. Saya sekarang ini sedang berada dengan Pak Deki ini. Pak Deki, beliau adalah kepala lembaga, ketua lembaga hutan desa Nagari Taram Kapalobanda ya, Kapalobanda. Baik, Pak Dedi, kita berbincang-bincang sebentar ini. Saya ingin mengetahui ini, bukan main ini ya, ramai sekali di sini. Barangkali bisa cerita ini hutan desa ini bagaimana perkembangannya yang Bapak ikuti selama ini, sampai bisa seperti ini. Silakan Pak. Jadi awalnya kita ini hutan Nagari Taram dan ini adalah kawasan sumber air, Pak. Kawasan sumber air di sini ya. Bagi masyarakat Nagari Taram. Sungai apa namanya nih Pak? Ini Kapalobanda, Pak. Kapalobanda itu nama sungai. Baik. Jadi Kapalobanda itu maksudnya adalah sumber air ya. Sumber air. Nagari Taram. Dulu masyarakat di sekitar sini itu penghidupan mereka mencari kayu, Pak. Mencari kayu ke hutan sini? Iya, di hutan sekitar ini untuk kayu api kah atau untuk kayu untuk bangunan. Baik ya. Kemudian ada juga yang berkebun di dalam. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu ini kita juga pernah buka ini jadi kawasan wisata, Pak. Kawasan wisata awalnya di awal-awal tahun 2000-an ini dibuka untuk kawasan wisata, tapi pada waktu itu ini tidak terkoordinir sebagaimana yang diharapkan, Pak. Sementara kita ini masyarakat kita adalah masyarakat yang religi, Pak. Baik. Kita masyarakat religi, masyarakat yang menjunjung tinggi adat, sehingga di sekitar tahun 2010 itulah kira-kira ini ditutup, Pak. Nggak boleh lagi ditutup sama pemuka-pemuka adat, sama bukan pemerintah yang nutup, pemuka adat yang mereka nggak boleh lagi, nggak restu lagi ini dibuka. Baik, Nah, baru kemudian beberapa tahun belakangan ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ini dibuka kembali dengan cara pengelolaan yang baru. Dan ini kita bersyukur adik-adik pemuda ini dikelola dengan baik. Kalau dulu di sini konon ada yang kadang-kadang ya katakanlah ada orang-orang yang mungkin berbuat mesum lah mungkin menurut mereka. Tapi kalau sekarang nggak boleh lagi. Jadi betul-betul ini dikelola sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat yang religi lah, masyarakat di Taram. Itu berapa tadi 4 tahun ke belakang ya? Itu mulai dengan apa? Skema perhutanan sosial tuh di situ, hutan desanya atau awalnya kita hutan nagari bebas begitu ya. Tapi kemudian di tahun 2019, Pak, kita sudah menjadi keluar izin LPHN, Pak. Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Jadi ini semua kawasan LPHN. Luasnya sekitar 800 meter, 8.000 ya? 800 Pak, 800 meter. Jadi kegiatannya pernah ekowisata tapi tidak terorganisir, kemudian tutup oleh para pemuka adat, kemudian dikelola lagi dengan model baru gitu lah sekarang. Sekarang di bawah LPHN itu para pelaksana ini katanya kaum pemuda ini ya? Pemuda semua. Jadi ini ada KTH wisata ya, wisata di bawah adik-adik pemuda dan mereka begitu ya, kita sangat bersyukur mereka kreatif, ada lebih kurang 50 orang, Pak. 50 orang. Apa saja tuh kegiatan yang mereka yang jelas yang pertama untuk pengelolaan kawasan ini, penataan kawasan, kemudian menjaga kebersihan, kemudian juga sekaligus sebagai apa namanya, kalau ada masyarakat yang mau berkunjung ke dalam kawasan tertentu sebagai pendamping, Pak. Sebagai pendamping. Tour guide juga mereka. Tour guide. Ya, menarik, Pak, gitu. Nah, yang Bapak lihat, yang Bapak amati dengan adanya perkembangan ini, perubahan ini, manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat, Pak? Yang pertama, manfaat yang paling besar itu tentu dalam hal peningkatan ekonomi, Pak. Peningkatan ekonomi. Dulu masyarakat di sini adalah masyarakat yang marginal ya. Marginal dengan standar kehidupan di bawah inilah, di bawah masyarakat lemah gitu ya, masyarakat ekonomi lemah, yang seperti yang saya bilang tadi adalah masyarakat pencari kayu. Tapi kemudian dengan ada wisata ini, Bapak lihat sekarang di sekitar ini, mereka sudah bisa berdagang, Pak. Mereka berdagang, akhirnya mereka sekarang perubahan drastisnya. Kalau dulu mereka ini masyarakat marginal, kalau sekarang mereka dianggap dari sekeliling masyarakat ini, masyarakat yang justru penghasilannya paling besar, Pak. Paling besar di wilayah sini. Menarik,
Berapa banyak pengunjung perkiraan per apa? Pengunjung kalau lagi rame itu bisa seminggu 10.000 Pak. Seminggu 10.000. 10.000. Dan mereka ada juga dipungut biaya masuk. Iya, gitu. jadi Iya. di sini murah Pak. Iya, Dipungutnya cuma 5.000 Pak. 5.000. 5.000 rupiah per kepala. Tapi terutama masyarakat mendapat apa pendapatan itu dari berjualan di sini ya. Dari berjualan. Dari situ terutama. Iya. Ya. Nah, satu hal lagi Pak yang ini kan sumber air sebetulnya ya. Iya. Kaitannya kalau kita lihat memang masih terpelihara dengan bagus ini. Bagaimana kelompok itu bisa menerapkan penjagaannya itu seperti apa gitu? Kalau sekarang itu memang pemuda ditambah dengan pemuka-pemuka masyarakat itu juga menghimbau Pak ya. Menghimbau masyarakat agar mereka tidak melakukan penebangan kayu sembarangan. Tapi jelas masyarakat kita ini kalau diberikan solusi ya seperti sekarang ini mereka nggak mau lagi nyari. Nggak mau lagi ya. Mereka nggak mau lagi nebang karena buat apa mereka nebang kayu tuh kalau mereka bisa dagang seperti ini. Iya. Tapi kalau dulu memang karena mereka nggak punya pilihan lain Pak. Terpaksa ya. Terpaksa. Kalau sekarang nggak ada lagi. Boleh dibilang sudah hampir tidak ada lagi yang mereka yang usahanya penebangan kayu. Jadi mereka betul-betul dari hari ke hari mereka bisa berdagang dan ini juga penyewaan rakit ini mendatangkan penghasilan yang luar biasa Pak. Betul. 1 jam 20.000 Pak satu rakit ini. Baik. Kalau lagi rame mereka bisa dapat mungkin bisa satu rakit ini per penghasilan sampai 200.000 nih Pak. Dan itu dikelola juga oleh kelompok itu ya. Ada aturan-aturan main yang disepakati. Iya. Iya, sangat menarik gitu Pak. Gitu. Ke depan gambaran Bapak atau harapan Bapak seperti apa nih di LPH ini? Khusus untuk wisata ini, kita berharap ini nagari kita ini menjadi nagari wisata. Nagari wisata. Jadi masyarakat tidak hanya bisa menikmati kawasan ini, tapi mereka juga bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian Bapak lihat di sekitar kita belum punya yang namanya semacam homestay, belum ada kita. Kita ke depan dan satu-satu sudah mulai ada pembangunan, sudah ada rencana. Kita berharap nanti juga di sini ada homestay-nya Pak. Baik. Ada homestay, jadi masyarakat pengunjung yang sebagian besar berasal dari luar nagari ini. Ada yang dari kawasan di luar kota Payakumbuh dan sekitarnya, ada yang kebanyakan itu dari Riau Pak. Dari Riau ya. Nah, dari Riau mereka menghabiskan waktu di sini. Alangkah baiknya nanti kalau di sini juga di samping di Kapalo Banda ini ada juga nanti di sekitar ini kita bangun homestay. Dan sekarang yang sudah kita siapkan adalah camping ground Pak. Camping ground. Camping ground ini juga banyak dimanfaatkan oleh berbagai macam elemen masyarakat. Ada untuk acara family gathering begitu Pak. Jadi itu yang sudah ada Pak. Itu juga ribuan juga pengunjungnya Pak. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah Pak. Jadi ternyata ini suatu bukti Pak ya. Iya. Dengan pengelolaan yang baik, dengan usaha kelompok yang lebih terorganisir, ternyata masyarakat mampu bisa meningkatkan kesejahteraan sambil mereka melindungi sumber daya mereka gitu ya. Karena terjadilah ini yang kita cita-citakan itu. Baik Pak Dedi, terima kasih dan semoga masyarakat di sini terus maju ya. Makasih, dengan EPH-nya terus berkembang, bukan hanya wisata, mungkin nanti ada produk-produk tertentu yang ini Pak potensi pasarnya sudah terbuka gitu. Ya semoga bisa terus berkembang Pak. Selamat Pak. Makasih. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi di sesi lainnya. Selamat siang.